Salam jas merah, kembali lagi bersama Ibu Marcella Sembiring. Hari ini kajian materi kita mengenai sejarah perkembangan globalisasi. Secara etimologis, pengertian globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya bola dunia. Nah, sedangkan sasi artinya proses atau keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, sehingga globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia yang sedang terjadi pada saat ini dan menyangkut berbagai bidang aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara-negara yang ada di dunia. Nah, pengertian globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa maksudnya globalisasi adalah masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, sedangkan menurut International Monetary Fund mengatakan globalisasi adalah sebagai sebuah proses sejarah hasil inovasi manusia dan perkembangan teknologi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Peter Drucker yang mengatakan bahwa globalisasi adalah keseluruhan untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global. Sedangkan menurut Martin L. Brough mengatakan bahwa globalisasi adalah sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Nah, yaitu masyarakat global. Jadi, pengertian globalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, jadi globalisasi ini tidak mengenal adanya batas-batas wilayah, tidak mengenal aturan lokal, bahkan kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran, atau gagasan manusia. Nah, jadi globalisasi ini berlaku bagi semua bidang kehidupan manusia, seperti ada politik, ada ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Globalisasi ini dapat mempengaruhi munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa globalisasi ini membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batasan. Nah, yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan yang baru. Globalisasi tidak berkembang begitu saja, tentu mengalami sejarah yang begitu panjang. Nah, maka mari kita memahami terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan sejarah globalisasi ini. Untuk memahami bagaimana perkembangan sejarah globalisasi, kita bagi dalam beberapa fase. Yang pertama, yaitu fase penjelajahan samudra oleh Eropa. Nah, pada fase ini, para sejarawan berpendapat bahwa globalisasi berkembang pada akhir abad ke-20. Nah, hal ini ditandai dengan bangkitnya ekonomi secara internasional. Namun, sesungguhnya benih-benih globalisasi sudah tumbuh semenjak manusia mengenal perdagangan antara satu negara dengan negara lain pada tahun 1000 dan 1500 Masehi. Nah, pada saat itu, perdagangan antara Cina dan India mulai menelusuri negeri lain di belahan dunia untuk tujuan berdagang. Nah, jadi perkembangan globalisasi ini sudah mulai ada pada saat Cina dan India mulai melakukan perdagangan dunia. Perkembangan perdagangan selanjutnya didominasi oleh perdagangan kaum muslimin di Asia dan Afrika, serta di Eropa. Nah, di beberapa negara kawasan Eropa juga mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Nah, pada saat itu, Eropa sangat terdesak dengan kebutuhan bahan-bahan mentah seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini tidak tersedia di negara mereka. Namun, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini. Maka,
mulailah negara Eropa ini menjajah di bagian negara Asia dan Afrika yang menurut mereka memiliki sumber rempah-rempah yang melimpah, seperti salah satunya Indonesia. Negara Eropa yang melakukan penjelajahan untuk mencari rempah-rempah atau sering kita sebut sebagai penjelajahan samudra, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, secara kronologis dapat kita lihat pada penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut, mulai dari Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan, yang merubah bangsa Eropa mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah lain. Fase runtuhnya komunisme. Nah, runtuhnya komunisme membuat kapitalisme sebagai jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Nah, maka mulai ada kebebasan bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, semua kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pihak swasta dan bukan dari pihak pemerintah. Nah, di sini tugas pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Nah, hal ini bisa kita lihat pada masa POC yang diterapkan di Indonesia. Nah, kapitalisme didirikan sebagai modal atas pekerja. Dapat dikatakan, kapitalisme adalah hasil reproduksi manusia, di mana manusia bekerja dan memproduksi sendiri. Fase berakhirnya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan pembentukan kekuasaan serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di dalam fase ini juga muncul negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia yang Kedua di luar wilayah Eropa. Nah, dampak munculnya dua kelompok negara di dunia, yaitu ada negara maju dan ada negara berkembang, yang berpengaruh pada perkembangan politik dan ekonomi di dunia. Fase kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masa modern adalah masa keemasan bagi teknologi dan informasi. Pada zaman ini, telah diciptakan dan sistem yang canggih untuk mempermudah komunikasi di antara manusia di belahan dunia. Misalnya, ada handphone, televisi, surat kabar, dan lain-lainnya. Hingga pada akhirnya terjadilah globalisasi. Sekian materi kita mengenai sejarah perkembangan globalisasi. Di lain waktu, kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Salam jas merah untuk kita semua.